Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan yang pertama di semester ketiga ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan dan keberkahan dan kemanfaatan ilmu baik bagi diri kita maupun bagi umat. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kita ini totalnya ada 35 ya. Namun pada hari ini kita baru hadir Ibu Soleha, kemudian Pak Hasanuddin, Muhammad Mahfud, dan Bu Lina Herlina. Ada lagi yang belum disebut? Ya, kita baru hadir seperti ini, tapi tetap kita lanjutkan sesuai dengan jadwal. Kita masuk jam 16 sore. Sebelumnya saya ingin tahu nih kabar Pak Hasanuddin, gimana Pak Hasan kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, sehat. Ya, Aktivitasnya apa Pak? ya, Aktivitasnya masih ngajar? masih di SMP TPT Hilal Pak Dokter. Alhamdulillah ya, tambah berkah. Sebagai apa di sana Pak? Sebagai guru PAI Pak Dokter. Guru PAI ya, Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Soleha. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Sehat ya? Semangat, Alhamdulillah. semangat ngajarnya ya. Ya, tetap semangat. Semangat ya, ngajar di mana Bu? Di SD Kedung Orang 3. SD Negeri, OS SD Negeri Kedung Orang 3. yang kemarin tesisnya ya, dengan saya bukan verifikasinya. Iya, betul. Iya, betul. Sama Pak Alhamdulillah ya. Diko. Ya, semangat Bu. Ya, Kemudian Lina, ya. Bu Lina, Ya. gimana Bu Lina kabarnya? Alhamdulillah, Pak Dokter sehat. Alhamdulillah ya, sehat walafiat, Ya, berkah semua. Kita amin ya liburnya Allah. kepanjangan ya Bu. Iya, Jadi sekarang kita mulai lagi perkuliahan, tetap semangat lah. Apalagi insya Allah. verifikasi judulnya sudah masuk, jadi tinggal sedikit-sedikit memperbaiki dan berjalan ya. Terima Bismillah, kasih. Pak. Ya, Bismillah ya. Eh, sedikit Iya, lagi lah. Nih di kelas iya. 3 ini semuanya sedikit lagi. Harus semangat. Iya. Oke, ini Mudah-mudahan. Muhammad Ramlan. Gimana kabar Muhammad? Apa kabar Pak Muhammad Ramlan? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Alhamdulillah ya. Nah, sehat. Masih ngajar Pak? Saya belum ngajar Pak, doain bisa ngajar Pak. Ya, nggak apa-apa. Paling tidak ilmunya dulu dan ngajar diri sendiri dulu. Ya. Oke, Pak Ramlan, aktivitasnya apa aja? Di sama ini sama saya Balkis di perjalanan. Oke, Pak Ramlan, Gue kelas yuk. Kerja Pak, marketing. mantap ya. Ya, lanjut Pak. Ya Pak, siap. Kemudian, Ini Pak, ya, mohon maaf sebelumnya ini Pak agak-agak berisik saya. ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya Pak, Kemudian siap.
Ya, alhamdulillah, makasih. Kemudian ada Rizky Juli Harsa. Apa kabar Rizky ini Juli Harsa? Ada Rizky Juli Harsa? Apa mana, Papa? Papa mana? Oh, iya, nggak ada. Mama nggak ada. Kalian habis pulang umroh ya? Ya, pulang umroh ya? Oke, Papa mana, Papa? Papa di Palu, mana Papa mute Palu? ya Oke, yang Papa itu. Palu. Jadi yang lain tidak ini. Ya. Oke, ini Nah, pakai. ada Rahmawati. Apa kabar Ibu? Gol mana gol? Gol mana gol? Gol, gol. Ya, Pak Dokter dan Bapak Ibu Alhamdulillah ya, semua sehat sehat ya. selalu. Semangat ya Bu ya. Amin, amin. Judulnya sudah Terus. terverifikasi. Tinggal melanjutkan. Nah, sedikit lagi semuanya mudah-mudahan eh, bisa lulus ya pada Amin. waktunya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Muhammad Mahfud. Kabar Pak Muhammad Mahfud? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ya, gimana Pak aktivitasnya? Alhamdulillah masih ngajar Pak Dokter. Ngajar ya. Alhamdulillah kita semua adalah pembelajar dan kita semua mudah-mudahan menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Amin, amin. Ya, belum Amin ya. lepas. Oke, Amin. teman-teman sekalian, hari ini kita mengawali perkuliahan eh, tetap seperti biasa kita proses pembelajaran yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan Google Classroom ya. Kita punya Google Classroom di Hasna situ. juga baru masuk, Hasna. Baru masuk. Google Classroom di 3B2 ya. Layar saya terlihat nggak nih? Belum ya? Belum, Pak Dokter. Belum, Pak Eh, Dokter. Belum, belum belum. ya, Belum, sebentar. Pak Dokter. Belum, Pak Dokter. Ya, mungkin sudah terlihat ya. Ini Sudah, Sudah, ya, sudah. ini terlihat. 3B2 pengembangan kurikulum dan pengembangan desain, penilaian dan evaluasi kurikulum. Jadi judulnya cukup panjang ya. Judulnya panjang, bebannya juga cukup banyak pada mata kuliah ini. Nah, terlebih dahulu saya izin mempresentasikan ya terkait dengan mata kuliah kita. Ya, mata kuliah kita ini eh, adalah mata kuliah yang sifatnya wajib ya. Jadi mata kuliah pengembangan desain, penilaian dan evaluasi kurikulum pembelajaran PAI ini sifatnya adalah wajib. Karena sifatnya wajib, maka menjadi bagian yang tidak terpisah yang harus diambil atau diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian yang harus diikuti dalam proses perkuliahan. Jadi ada capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Salah satunya adalah capaian pembelajaran bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Ya, jadi ini salah satu tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini kita bisa melihat ya ada kompetensi yang harus kita ambil, harus kita pahami dan kita selesaikan. Di antaranya adalah yang pertama mencakup unsur keimanan dan ketakwaan, kemudian pemahaman mendalam tentang teori pendidikan agama Islam, kemudian keterampilan dalam mengembangkan metodologi pembelajaran, kemudian apresiasi terhadap karya dalam pendidikan agama Islam, keterampilan dalam mengembangkan pendidikan agama Islam, dan kemampuan untuk menghasilkan karya yang inovatif dan berdaya saing global. Jadi program kita ini salah satu tujuan dari kompetensi yang harus dimiliki adalah ini ya. Ini sudah bisa dicek di PD Dikti ya, di mana di dalamnya sudah ada kompetensi yang harus diselesaikan dan itu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam tujuan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Palah Bogor. Jadi sekarang STIT sudah berubah menjadi STAI. Ya, kalau dulu kita hanya ada satu jurusan, sekarang alhamdulillah sudah ada 4 jurusan. S1-nya ada 3, sementara S2-nya 1. S1 itu ada PAI, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam. Dan S2-nya adalah PAI. Dan kita berharap ke depan terus berkembang dan bisa berubah dari STAI menjadi institut. Mudah-mudahan ya. Dan Amin tentunya ya Allah. ini semua memerlukan concern dari kita dan juga termasuk dari teman-teman semua untuk mendukung sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kompetensi ini yang harus kita ambil didukung dari beragam sebaran mata kuliah, termasuk mata kuliah ini yang harus kita selesaikan. Nah, apa bahasan dari mata kuliah ini? Bahasannya adalah yang pertama, membangun pondasi penilaian dalam pendidikan agama Islam, landasan teori dan filosofis. Biasanya memang dalam perkuliahan kita diminta untuk memahami landasan filosofis dan teoretis ya dalam sebuah proses eh, perkuliahan atau mata kuliah tertentu. Nah, dalam hal ini adalah pendidikan agama Islam, maka di samping kita memahami landasan yang berdasarkan keyakinan atau agama, juga harus memahami landasan teoritis dan filosofis dalam penilaian pendidikan agama Islam. Nah, fokus materi yang pertama ini adalah pengenalan tentang teori dan filosofi dasar penilaian dalam pendidikan Islam dengan pendekatan historis dan kontemporer. Pendekatan historis itu bisa dimaknai dari pendekatan sejarah, sedangkan kontemporer bisa dimaknai dari pendekatan yang terupdate sesuai dengan kondisi pada saat ini. Pada masa lalu, pendidikan agama Islam itu memang sangat terfokus pada guru, pada ustaz, pada tokoh, sehingga naik kelas atau 3 biasanya tinggal ditunjuk gitu ya, nggak ada rapotnya. Kamu naik, kamu tinggal di kelas ini, dan seorang murid biasanya taat saja terhadap
kondisi itu. Pada saat ini hal tersebut tentunya memang sudah tidak pas lagi karena proses pendidikan agama Islam siogianya memang berorientasi pada sistem, berbasis sistem, tidak berbasis pada tokoh. Kita bisa melihat dalam sejarah ya, lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada tokoh itu akan mengalami guncangan dalam tanda kutip ketika tokoh itu meninggal atau ada sebab-sebab lainnya. Jadi kita harus memahami dulu tentang landasan teori dan filosofis dalam penilaian. Dalam landasan teori itu mengapa orang harus dinilai, mengapa PAI itu memerlukan penilaian, apa saja yang harus dinilai, landasannya apa saja, apakah hanya kognitif saja, afektif, psikomotorik, atau lainnya. Nah, ini yang penting yang harus kita pahami dalam fokus pengembangan pada tema yang pertama ini ya. Jadi kita harus memahami dulu landasan teoritis dan filosofis. Landasan filosofis itu bisa bermakna adalah landasan berpikir. Berpikirnya adalah rasional. Rasional itu masuk akal. Masuk akal itu artinya tidak diragukan. Karena itu, filosofis sering didasari atas landasan akal yang rasional. Jadi, PAI di samping melandaskan pengetahuannya pada landasan teoretis, juga melandaskan pemahamannya pada landasan filosofis. Tidak hanya mendasari pada eh, Al-Quran atau hadis. Walaupun itu sangat mendukung dalam proses pendidikan agama Islam. Nanti akan kita bahas ini ya. Karena hari ini kita fokus pada pertemuan pertama tentang rencana pembelajaran semester dan lainnya. Yang kedua, fokus kita adalah tentang penilaian autentik dalam PAI. Apa yang harus kita ukur? Mengukur aspek spiritual, moral, dan sosial. Bagaimana cara mengukurnya? Karena aspek spiritual, moral, dan sosial ini berbeda dari mengukur aspek-aspek yang lain. Nah, nanti ini akan kita pelajari terkait dengan penilaian otentik ya dalam mata kuliah ini pada bahasan yang kedua. Nah, bahasan kedua ini memfokuskan pada menggali konsep penilaian autentik yang mencakup dimensi spiritual, akhlak siswa dalam PAI. Jadi kita mencoba memberikan kritis ya terhadap menilai PAI yang selama ini terjadi. Karena kalau ukuran-ukuran spiritual, ukuran-ukuran takwa itu ukuran-ukuran yang sangat abstrak ya. Jadi kalau misalkan seperti Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya siapa orang yang paling bertuhan di Indonesia ini? Itu kan akan kesulitan untuk menentukan item-itemnya. Nah, karena itu tidak pernah ada orang yang paling Pancasila di Indonesia ini ya. Hanya sekitar adanya unsur-unsur ya saja ya. Dan itu pun sering dilupakan. Nah, kemudian yang ketiga ada inovasi eh, desain instrumen penilaian. Bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam evaluasi PAI. Ini penting karena memang pada saat ini perkembangan pengetahuan termasuk perkembangan pembelajaran, media dan segala macamnya sudah cukup pesat. Karena itu PAI perlu membangun dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu tema pada mata kuliah
yang ketiga ini membahas pada bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam desain instrumen penilaian modern yang sesuai dengan pembelajaran PAI. Jadi pembelajaran PAI juga harus desain secara modern. Kalau pembelajaran PAI, baik di sekolah ataupun madrasah, adalah bagian yang tidak terpisah dari kurikulum dan proses pembelajaran yang sedang berjalan. Ya, kecuali undang-undangnya, undang Sisdiknas ya, itu dirubah. Tapi sampai saat ini tidak ada hal-hal yang terkait untuk merubah pendidikan agama. Karena pendidikan agama sangat sejalan dengan falsafah dasar bangsa kita, yaitu Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan diterjemahkan dalam pendidikan agama Islam dan akhlak mulia di sekolah-sekolah. Jadi itu ya bahasan yang ketiga fokusnya. Kemudian yang keempat, kita membahas tentang kompetensi guru PAI dalam merancang penilaian kritis dan konstruktif. Nah, bagaimana guru PAI mampu merancang penilaian kritis dan konstruktif. Pada tema yang keempat ini berfokus bagaimana guru memiliki keterampilan dalam merancang penilaian yang tidak hanya deskriptif, tapi juga membangun pemahaman kritis. Karena memang proses pembelajaran itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dan proses pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran agama Islam juga adalah proses yang tidak pernah berhenti. Karena proses yang tidak pernah berhenti, maka harus berorientasi pada perbaikan, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan ini dikenal istilah dengan total quality management. Pendidikan agama Islam pun harus mampu merespon itu. Nah, karena memang pendidikan itu harus berorientasi pada terus-menerus mampu menjawab pertanyaan dan mampu memperbaiki secara bertahap dan ke depan itu menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian bahasan yang kelima tentang penilaian berbasis karakter dalam PAI. Nah, memang istilahnya cukup berkembang, beragam ya. Pada saat ini ada pendidikan karakter, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan budi pekerti, ada pendidikan multikultural, ada moderasi beragama dan segala macamnya. Pada dasarnya itu adalah orientasinya pada moral, etika atau akhlak. Maka kemudian bagaimana cara kita melakukan penilaian dalam eh, kurikulum atau penilaian-penilaian yang berbasis pada karakter, akhlak atau sikap dari peserta didik. Jadi fokus dalam tema yang kelima ini membahas tentang bagaimana menilai karakter Islami. Karakter Islami disebut juga dengan akhlak dalam konteks pendidikan modern dengan peran teknologi. Jadi pendidikan PAI pada saat ini itu tidak lepas dari peran serta teknologi. Sehingga teknologi itu harus direspon secara baik sehingga memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran PAI. Jadi tidak sebaliknya. Karena kalau teknologi itu dilawan, ya maka tidak akan kuat kita untuk melawannya. Maka teknologi itu seperti musim. Musim tidak bisa ditolak, tetapi bagaimana musim itu memberikan panduan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Karena walaupun bagaimana teknologi-teknologi yang muncul itu seperti pisau bermata dua. Ada positif, ada negatif, tergantung kita memanfaatkannya. Nah, karena itu guru-guru PAI, orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran PAI harus mampu mempengaruhi media-media yang ada sehingga bisa mempengaruhi siswa untuk mampu melakukan perbuatan yang baik, tidak sebaliknya. Karena itu, guru PAI pada saat ini itu harus mampu beradaptasi
dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dalam proses-proses penilaian. Jadi fokus yang keenam ini adalah mengeksplorasi pendekatan evaluasi yang mencakup semua aspek perkembangan siswa dalam pendidikan agama Islam. Nah, kita lanjut kemudian setelah pertemuan ke-6 itu ada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu ujian, ujian tengah semester. Nah, setelah itu kita lanjutkan ya dengan penilaian formatif dan sumatif. Kita harus memahami dan membuat perbandingan apa itu tentang penilaian formatif dan sumatif serta bagaimana menerapkannya dalam pendidikan agama Islam. Nah, ini ada fokusnya ya. Tema ini membahas perbedaan dan penerapan nyata antara penilaian formatif dan sumatif dalam konteks PAI. Nah, kemudian yang kesembilan, kita membahas tentang metode penilaian alternatif dalam PAI. Yang dimaksud dengan penilaian eh, alternatif itu ada yang disebut dengan penilaian portofolio, ada penilaian peer review, dan self assessment. Nah, ini harus kita pahami ya. Apalagi mahasiswa S2 harus mampu memahami apa itu penilaian portofolio, peer review, dan self assessment. Nah, fokus yang kesembilan ini adalah metode penilaian alternatif yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dalam PHI. Jadi self assessment, penilaian diri sendiri. Karena memang guru-guru PI juga harus memahami bahwa peserta didik memiliki kecerdasan-kecerdasan yang beragam. Di mana mata kuliah tentang ini pernah kita ambil ya, dan kita tentunya sudah memahami makna dari kecerdasan itu. Nah, karena itu orang yang paling cerdas dalam hal ini adalah pendidik atau guru. Karena itu guru juga harus memberikan evaluasi yang sesuai dengan kecerdasan peserta didik. Jadi kalau dia pandainya adalah katakanlah menghafal, maka bisa saja ujiannya adalah menghafal. Kalau dia pandainya ilmu hadis, maka bisa saja ujiannya terkait dengan ilmu hadis atau hal-hal lain yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada yang ke-10, yaitu desain rubrik penilaian untuk mata pelajaran PAI, pendekatan kreatif dan fungsional. Nah, fokusnya menjelaskan cara membuat rubrik yang jelas, fungsional, dan kreatif untuk mengevaluasi berbagai kompetensi dalam pendidikan agama Islam. Yang ke-11 itu ada desain penilaian untuk mata pelajaran PAI. Ada desain kreatif, pendekatan kreatif dan fungsional. Ini menjelaskan cara membuat rubrik yang jelas, fungsional dan kreatif untuk mengevaluasi berbagai kompetensi dalam PAI. Jadi ini hampir sama ya dengan eh, ke-11 dengan ke-10. Tapi nanti kita ada juga tema-tema alternatif. Kemudian yang ke-12 ada evaluasi berbasis proyek. Bagaimana PAI ini mengembangkan soft skill dan hard skill. Apa itu soft skill? Contohnya apa? Hard skill seperti apa? Sehingga nanti peserta didik mampu mengembangkan evaluasi dalam berbasis proyek ya. Kemudian fokusnya adalah membahas bagaimana tugas proyek dapat digunakan sebagai metode evaluasi yang efektif dalam mengembangkan keterampilan praktis dan konseptual. Kemudian yang ke-13, integrasi nilai-nilai Qurani dalam evaluasi pembelajaran PAI dengan pendekatan kontekstual ya. Kemudian ada yang ke-14, tantangan penilaian di kelas multikultural dalam pembelajaran PAI, membahas bagaimana merancang evaluasi yang sensitif terhadap konteks multikultural di kelas PAI. Jadi kelas PAI ini juga beragam ya. Kalau kita lihat madrasah-madrasah sekarang ini juga memang
berbeda dari madrasah-madrasah masa lalu. Kalau kita lihat berita madrasah-madrasah saat ini, terutama madrasah negeri, itu boleh menerima guru non-muslim ya, tapi untuk mata pelajaran tertentu. Nah, ini kan sangat berbeda dari madrasah-madrasah pada masa-masa lalu. Kemudian yang ke-15 ada pergeseran paradigma penilaian dalam PAI dari pengujian hafalan ke pengujian pemahaman. Tema ini mengangkat perubahan tren penilaian dari yang berfokus pada hafalan menjadi pemahaman yang mendalam. Jadi lebih berfokus pada memahami dibanding juga hafalan. Ada plus dan minusnya, tentu yang ini nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian jika ada tema-tema yang di atas ini yang tidak cocok, maka nanti teman-teman bisa mengambil tema alternatif yang saya sertakan. Ini ada dua tema alternatif yang disertakan. Nah, di akhir ada ujian akhir semester dan kemudian ada proses penilaian. Nah, di sini juga saya sudah membagi rekan-rekan untuk bisa presentasi. Nah, kemudian sifat perkuliahan ini memang dilaksanakan secara online ya. Tapi online-nya adalah sinkronus, bukan asinkronus. Apa bedanya? Kalau sinkronus itu kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita disatukan dalam satu frekuensi. Tapi kalau asinkronus, kita memiliki waktu yang berbeda untuk masuk kelas. Karena itu kalau asinkronus biasanya diberikan waktu atau tenggat tertentu sampai dia bisa menyelesaikan materi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa wajib mengisi presensi ya. Jadi presensi itu adanya di mana? Adanya di Google Classroom. Nah, setiap kehadiran online ini saya menyertakan kehadirannya di Google Classroom. Google Classroom itu tempat kita untuk menyerahkan tugas, mendownload tugas, mengupload tugas, sehingga kita tidak perlu untuk memprint out tugas, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi cukup kita menggunakan Google Classroom untuk bisa berbagi dan bisa berdiskusi terkait dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian mahasiswa wajib melaksanakan presensi ya yang ditugaskan. Jadi nanti sifatnya presensi atau presentasi maksud saya. Ini maksudnya presentasi, melaksanakan presentasi yang ditugaskan. Temanya sama. Jadi dalam satu tema itu boleh sama, tetapi presentasinya dilaksanakan secara mandiri. Jadi tidak berkelompok. Jadi kalau misalkan satu tema itu ada 3 anggota kelompok, maka setiap anggota itu mempresentasikan terkait dengan tema, walaupun temanya sama. Tapi dengan presentasi 3 orang itu biasanya memiliki sudut pandang yang berbeda, dan itu akan menambah hasanah pemahaman kita tentang objek yang akan kita bahas. Nah, karena itu mahasiswa wajib melaksanakan presentasi ya yang ditugaskan sesuai dengan tugas yang nanti diberikan dan diupload di Google Classroom. Kemudian total penilaiannya itu meliputi kehadiran, keaktifan, penyelesaian tugas, melaksanaan UTS dan UAS, dan ada jejak digital ya yang menunjukkan saudara hadir di Google Classroom yang di bagian dari tidak terpisah dari proses pembelajaran ini. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak itu materi yang ditentukan ya pada saat ini untuk mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum. Nah, karena itu terkait dengan kelas ya,
saudara nanti bisa lihat di kelas. Nah, silahkan nanti bisa bergabung ya di kelas. Ini kelasnya sudah terlihat belum? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak Ya, Dokter. sudah terlihat. Sudah, Pak. Nah, saya mengambil data pembagian kelompok itu dari daftar presensi yang ada. Nah, di sini juga saya sudah ada pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama secara online. Linknya sudah saya bagikan untuk hari ini. Nah, ini ada RPS, rencana pembelajaran studi yang saya sertakan ya. Jadi tinggal diklik dalam situs saya ini, nanti klik RPS. Nah, itu rencana pembelajaran studi dalam satu semester. Dan wajib saudara semua untuk mengklik kehadiran. Nah, kehadiran ini disetting sampai jam 17.00. Nah, kehadirannya ada di sini ya. Jadi setiap sesi itu nanti terekam kehadirannya. Saya harap teman-teman untuk bisa mengklik kehadiran di sini ya. Nanti akan saya sampaikan PowerPoint atau PPT ini ya di materi di pertemuan pertama sehingga saudara-saudara sekalian ini bisa mengetahui untuk tugas bagian yang mana. Dan kemudian kita juga harus menanggapi ketika ada teman-teman atau presentasi ya sehingga ada diskusi yang aktif. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada hal-hal yang bisa didiskusikan terkait dengan pertemuan kita kali ini tentang pengembangan, desain, penilaian, dan evaluasi pendidikan agama Islam. Silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Silakan Pak Abdus Syukur, mungkin ada yang didiskusikan Pak? Tidak ada? Maaf Pak dosen, saya Ya, baru baru gabung masih nyimak dulu nih. Ya. ya. Nanti saya harap teman-teman semua untuk sering ya melihat di Google Classroom. Karena Google Classroom itu forum kita, kelas kita, di mana kita bisa bertanya, di mana kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Jadi Google Classroom itu sarana kita untuk bisa berdiskusi satu sama lain. Ya, mungkin ada lagi yang bisa diskusikan? Saya berharap teman-teman semua untuk tetap semangat dalam perkuliahan. Untuk mata kuliah yang lalu ya, saya sebenarnya sudah menyerahkan semua terkait dengan nilai-nilai saudara. Nah, kemudian jika nanti setelah melihat ada nilai yang kurang pas, itu bisa berdiskusi dengan saya. Nanti kita cari di mana nilainya kenapa nilainya itu kurang gitu ya misalkan nanti kita bisa cek sama-sama ada di mana sebagai bahan evaluasi kita karena evaluasi itu seperti kita menunjuk ya satu jari ke orang sementara tiga jari menunjuk kepada diri kita. Nah, artinya kita lebih mengevaluasi diri kita ya seperti itu mungkin ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita ini kita cukupkan dulu dan kita bertemu setiap hari Rabu ya, jam 16 dan nanti sudah mulai presentasi saya ingin memperlihatkan dulu ya terkait dengan siapa yang besok itu akan presentasi. Nah, ini ada di yang pertama itu bahasan tentang membangun pondasi penilaian dalam pendidikan agama Islam, landasan teori dan filosofis. Nah, ini yang persennya adalah Agus Nur Muhammad, Dede Sulaiman, dan Puji Rahman Hakim. Nah, Ada nggak? Ada ya? Nanti saya share di kelas.
terkait dengan siapa yang bertugas ini, dan masing-masing bisa presentasi masing-masing. Kemudian bisa berdiskusi bagiannya yang mana, misalkan yang pertama bagian tentang teoretis, yang kedua tentang filosofis, yang ketiga misalkan fokus pada penilaian saja. Nah, itu bisa bisa dilakukan seperti itu. Jadi tugasnya bisa dibagi-bagi, yang penting materi-materi ini tersampaikan dengan baik. Dan teman-teman yang presentasi, saya berharap nanti bisa presentasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita segala sesuatunya akan saya sampaikan di kelas. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Pak Dokter. Makasih Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh.